Ayo, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safra Dijatana dan nama teman saya Hadimawan Hermawan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konflik missing dengan judul setting time campuran beton. Next. Pengertian setting time campuran beton. Setting time campuran beton adalah waktu yang berlalu dari penambahan air ke dalam campuran beton sampai campuran mencapai derajat kekakuan yang sudah ditentukan sebagaimana diukur dengan prosedur tertentu. Secara umum, waktu setting time bagi menjadi dua, yaitu initial setting atau waktu ikat awal, dan yang kedua adalah final setting atau waktu ikat akhir. Initial setting time atau waktu ikat awal adalah waktu yang terjadi akibat peningkatan proses hidrolasi sudah terjadi serta kapabilitas beton sudah hilang. Sedangkan kalau final setting atau waktu ikat akhir adalah waktu di mana beton sudah mencapai derajat kekakuan secara sempurna. Next. Metode uji waktu pengikatan campuran beton dengan ketahanan penetrasi ASTM C403-C403M. Next. Next. Di sini saya akan menjelaskan pengujian tersebut, alat dan bahan. Yang pertama adalah wadah untuk benda uji mortar, lalu jarum penetrasi, alat pembebanan, batang pemadat, cetakan, termometer, campuran beton, dan saringan nomor 4, bukaan 4,75 mm. Untuk prosedur pengujian akan saya jelaskan dengan video. Jadi langkah yang pertama dilakukan adalah menyaring campuran beton di atas wadah menggunakan saringan nomor 4 bukaan 4,75 mm. Selanjutnya, campuran beton yang telah disaring diaduk agar campurannya lebih merata atau homogen. Campuran beton yang telah disaring kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Di sini cetakan yang digunakan adalah cetakan kubus, tapi juga bisa menggunakan cetakan yang berbentuk silinder. Campuran beton yang telah disaring dimasukkan ke dalam cetakan tidak sampai penuh, maksimal 10 mm di atas permukaan cetakan, di bawah permukaan cetakan. Proses selanjutnya adalah konsolidasi atau pemadatan dengan tujuan untuk menghilangkan rongga udara atau kantung udara yang ada di dalam campuran beton. Di sini dilakukan dengan cara menusuk campuran beton menggunakan batang pemadat. Atau bisa juga dilakukan dengan cara mengetukkan cetakan pada permukaan tanah, agar permukaan campuran beton juga lebih merata. Langkah selanjutnya adalah pengukuran temperatur campuran beton. Gunanya di sini adalah untuk memastikan bahwa campuran beton tersebut masih dalam kondisi yang disyaratkan di laboratorium, yakni berkisar 20 derajat sampai 25 derajat. Selanjutnya ini adalah alat penetrometer. Di sini terdapat alat pembebanan, jarum penetrasi, dan tumpuan. Jarum penetrasi memiliki ukuran yang bervariasi, dan tumpuan juga memiliki ukuran yang bervariasi. Nanti akan saya tampilkan dalam bentuk tabel.
Nah, di sini di bagian atas penetrometer terdapat skala ukuran yang dapat dibaca. Ukuran di sini memiliki satuan kilogram gaya atau kgf. Cara kerjanya adalah ketika nanti penetrometer ditekan ke bawah atau diberi gaya vertikal ke bawah di atas permukaan campuran beton, maka ring ini akan berpindah dan menunjukkan gaya yang dibutuhkan. Semisal ring ini berpindah di sini, maka gaya yang dibutuhkan adalah cara membacanya garis ukuran yang di atas ring, bukan yang di bawah. Jadi ini 10 ini contohnya. Nantinya akan didapatkan hasil dengan kilogram gaya yang diubah menjadi Newton agar bisa dimasukkan dalam rumus ketahanan penetrasi. Seperti memompa, diberikan gaya vertikal ke bawah. Lalu ini adalah daerah yang diperbolehkan untuk dilakukan pengujian. Sebenarnya dua cetakan ini memiliki konsep yang sama, di mana daerah yang diperbolehkan dilakukan pengujian berjarak 25 sampai 50 mm diukur dari diameter terluar cetakan. Nah, nanti di sini tumpuan itu dipasang pada ujung jarum penetrasi, kemudian jarum penetrasi jarum penetrasi akan dipasang pada alat penetrometer. Nantinya akan diberikan gaya vertikal ke bawah. Nanti jarum penetrasi ini akan menembus campuran beton maksimal 25 mm. Yang harus dicatat adalah gaya yang dibutuhkan, serta untuk menembus kedalaman 25 mm harus dalam kurun waktu 10 detik. Nah, ini adalah tadi yang seperti saya katakan, ini adalah daerah uji yang diperbolehkan. Sedangkan ini adalah luas jarum. Jadi pada pengujian pertama bisa digunakan jarum dengan ukuran setengah inci. Lalu pengujian kedua seperempat, pengujian 3/4, dan seterusnya. Untuk pengujiannya tidak boleh saling berdekatan. Maksimal jarak antar pengujian itu 2 kali luas jarum. Jadi semisal pada pengujian pertama dilakukan di sini, maka pada pengujian kedua harus berjarak dengan pengujian pertama itu 2 kali setengah inci ini. Dilakukan minimal 6 kali atau sampai mencapai ketahanan penetrasi 4000. Lalu ini juga terdapat ukuran tumpuan yang nantinya digunakan sebagai pembagi pada rumus ketahanan penetrasi. Selanjutnya contoh hasil pengujian akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, data yang didapat setelah pengujian adalah salah satuan KGF. Maka untuk karena kataran penetrasi mintanya satuannya Newton per milimeter kuadrat, maka KGF ini diubah atau dikonversi menjadi satuan Newton. 1 KGF sama dengan 9,8 Newton. Kemudian yang kedua, waktu total dari awal kontak air dengan campuran beton hingga saat pengujian dalam satuan unit. Yang ketiga, ketahanan penetrasi.
Rumus dari ketahanan penetrasi yaitu PR sama dengan gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan penetrasi sebesar 25 mili dengan satuan Newton dibagi dengan luas permukaan tumbuhan dan menghasilkan rumus satuan PR sama dengan Newton per milimeter kuadrat. Next. Kemudian tabel ini merupakan contoh hasil dari pengujian yang sudah dikonversi dari satuan Newton per milimeter kuadrat menjadi PSI, di mana 1 Newton per milimeter kuadrat sama dengan 1 MPa, sedangkan 1 MPa sendiri sama dengan 1 PSI dikali 0,0068689. Kemudian bisa kita lihat di tabel waktu yang dibutuhkan campuran beton untuk memiliki ketahanan penetrasi sebesar 44 PSI adalah 200 menit. Dan untuk ketahanan penetrasi 100 membutuhkan waktu 230 menit dan seterusnya. Setelah mendapatkan data seperti tabel di samping, maka yang perlu kita lakukan adalah membuat grafik. Setelah membuat grafik, tugas kita dalam mencari waktu ikat dan waktu ikat akhir. Menurut ASTM C403 C403M, waktu ikat awal campuran beton terjadi ketika campuran beton tersebut memiliki ketahanan penetrasi sebesar 500 PSI atau 3,5 MPa. Sedangkan waktu akhirnya terjadi ketika campuran beton tersebut memiliki ketahanan penetrasi sebesar 4000 PSI. Dari grafik tersebut kita coba tarik garis secara horizontal dari nilai ketahanan penetrasi sebesar 500 dan 4000 sampai menyentuh grafik yang telah dibuat berdasarkan tabel di samping. Kemudian kita coba tarik garis secara vertikal dari garis yang telah kita buat secara horizontal sampai menyentuh data pada waktu grafik. Kemudian dapat kita simpulkan lama waktu yang dibutuhkan campuran beton untuk melakukan pengikatan awal adalah 287 menit. Sedangkan lama waktu yang dibutuhkan campuran beton untuk melakukan pengikatan akhir adalah 389 menit. Next. Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit. Ini adalah contoh 3 campuran beton yang berbeda. Untuk tadi yang kita lakukan pengujian adalah campuran beton biasa atau yang tidak ditambahi bahan tambahan, yaitu normal set. Lalu di sini ada rapid setting, adalah waktu setting yang dimiliki oleh campuran yang diberi admixture yang memiliki kegunaan mempercepat pengikatan, seperti accelerators. Dan untuk slow setting adalah waktu setting yang dimiliki oleh campuran beton yang ditambahi retarder, yang gunanya untuk memperlambat pengikatan sehingga waktu setting time beton menjadi bertambah atau semakin lama. Jadi kesimpulannya, setting time campuran beton adalah waktu yang dibutuhkan dari awal penambahan air hingga campuran beton tersebut mengeras sempurna. Untuk mengetahui waktu setting time campuran beton dapat dilakukan dengan metode uji pengikatan campuran beton dengan ketahanan penetrasi. Untuk campuran beton, apabila ditambahi bahan tambahan yang menghambat pengikatan, maka waktu setting time akan semakin lama. Dan untuk campuran beton yang ditambahi bahan tambahan yang mempercepat pengikatan, maka akan mempercepat waktu setting time campuran beton. Mungkin demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaki. Yeah.
Merokok kerikot. Kerikot sih gimana?